Nah, baik, apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat dong, semangat. Ya, semangat. Kalian harus semangat ya di masa pandemi ini yang serba kesulitan, kita harus tetap semangat ya dalam melakukan pembelajaran. Oke. Ya, kalian sehat semua? Ya. Saya lihat absennya hari ini. Suyan. Nah, Suyan, gimana Suyan? Pulang kampung di Papua ya? Sinyalnya susah kelihatannya ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Baik. Nah, apakah kalian ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa ya? Di ganda. Ruangan kota, Pak. Ruangan kota. Ruangan kota dan desa. Ruangan kota dan desa. Konsentris, betul. Inti ganda, betul. Sektoral, ya itu. Ya, konsentris, inti ganda, dan sektoral. Baik, ya. Dan di sini nanti yang kita pelajari yaitu pola dan faktor interaksi desa kota ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, lewat pembelajaran pendekatan saintifik digital dan discovery learning, kalian bisa membandingkan pola faktor interaksi desa dan kota. Nah, pola dan faktor interaksi. Nah, di sini manfaat pembelajarannya yaitu kalian mampu mengkaji hubungan antar wilayah di sekitar wilayah kalian. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ya faktor yang mempengaruhi hubungan, apa yang mempengaruhi hubungan antara wilayah di sekitar kalian. Berikutnya, kalian membandingkan pola hubungan wilayah di tempat tinggal kalian. Polanya sesuai dengan teori Ullmann yang mana? Nah, itu nanti. Kalian keluar dari Zoom meeting ini, kalian masuk pada grup kelompok WA grup besar, ya, WA grup kelas kalian untuk berdiskusi dengan masalah yang akan saya sampaikan. Oke, silakan kalian logout dari Zoom meeting ini, kalian masuk ke dalam grup WA kalian. Selamat belajar, silakan masuk ke WA grup kelas kalian. Tunggu, Suarli dulu. Apa jawabannya? Kupu-kupu, Pak. Suarli kupu-kupu. Saya Siapa? Pania, silakan. Kupu lagi. Nia kupu-kupu. Sebut nama. Cupang, Pak, cupang. Cupang. Woi, itu saya, woi. Ikan cupang. Oke. Kupu-kupu. Saya. Telinga kupu-kupu. Ngajak sahur ini. Ngajak sahur. Telinga Pak gajah. Bayu. Oke. Ngajak sahur. Ya nggak kelihatan. Sekarang Gajah, Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kajian regional komplementari di wilayah Bojonegoro dengan sekitarnya. Regional komplementari 1. Menurut Edward Ullmann, regional komplementari terjadi karena hubungan saling melengkapi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kegiatan saling melengkapi antara 3 wilayah, Bojonegoro, Tuban, Magetan, dengan kelebihan dan kekurangan sumber daya masing-masing wilayah. Regional komplementari 2
terjadi kegiatan saling melengkapi antara 3 wilayah Bojonegoro, Lamongan, dan Nganjuk dengan kelebihan dan kekurangan sumber daya masing-masing wilayah. Kesimpulan dari kelompok kami, terjadinya kegiatan interaksi dengan model regional komplementari dikarenakan perbedaan potensi wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi. Oke, Sekian. apakah ada pertanyaan dari kelompok lain terhadap kelompok 1? Silakan. Saya Pak. Silakan, Efro. Nah, Kelompokmu region komplementari itu apa? Regional komplementari itu wilayah yang saling melengkapi dan terdapat kebutuhan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah. Kebutuhan antar desa dan kota yang saling membutuhkan potensi tergantung sumber daya apa yang ada di dalam suatu daerah kota tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 3, spatial transfer ability. Ia merupakan kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, gagasan dan informasi, ataupun proses pemindahan barang. Ini merupakan contoh dari spatial transfer ability. Bisa dilihat di gambar tersebut, bahwa spatial transfer ability terjadi karena kemudahan pemindahan dalam ruang. Dalam hal ini kemudian dipengaruhi oleh jarak dan aksesibilitas, yaitu bahwa interaksi pola atau spatial transferability terjadi karena kemudahan pemindahan dalam ruang atau aksesibilitas. Karena itu di Nganjuk tuh sentral terbesar bawang merah di Jawa Timur. Makanya Saya mewakili kelompok 2, yaitu sini akan saya jelaskan tentang intervening opportunity. Intervening opportunity dapat pula diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan pola interaksi antar wilayah sebagai akibat adanya alternatif pengganti suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Ketika tahu di Ledok Bojonegoro berkurang, Desa Tengger, Kecamatan Bobolan bisa memperolehnya dari daerah Godang, Kecamatan Dander. Ketika kayu di Desa Tengger, Kecamatan Bobolan berkurang, Desa Ledok Bojonegoro memilih alternatif kayu dari Desa Godang, Kecamatan Dander. Kesimpulan dari kelompok kami adalah interaksi wilayah model intervening opportunity terjadi akibat adanya alternatif pengganti suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah karena daerah lainnya. apa kelemahan dari intervening opportunity? ya, kelemahan dari intervening opportunity atau dampak negatif. Silakan. Mungkin bisa terjadinya ketergantungan dari Oke, baik ya. Habis ini kalian masuk ke Google Form yang saya share di WA untuk mengerjakan evaluasi ya. Nanti apa pembelajaran yang kalian dapat hari ini? hubungan antar wilayah menurut teori Ullmann. Pola interaksi wilayah di Faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Kesimpulan apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? interaksi wilayah dipengaruhi oleh faktor saling membutuhkan di antara wilayah satu dengan lainnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang menghitung kekuatan interaksi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, cukup untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Selamat siang.